korupsi. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, mahasiswa Prodi D4 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Makassar. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan berbagai cara. Namun, hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar berita mengenai adanya korupsi. Korupsi telah menjadi warisan yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika korupsi di masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang kacau. Setiap individu dalam masyarakat hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan bersifat selfishness. Nah, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Apa sajakah sebab mereka korupsi? Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Contohnya, moral yang kurang kuat, dorongan keluarga, dan dorongan lingkungan sehingga kita melakukan tindak korupsi. Yang kedua, faktor eksternal, merupakan faktor yang terjadinya karena sebab-sebab dari luar. Contohnya seperti pendapatan yang tidak mencukupi. Adapun bentuk-bentuk tindakan korupsi, yaitu yang pertama, merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan suatu tindakan yang melanggar kepentingan umum. Contohnya seperti mobil dinas yang disediakan untuk kepentingan negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, yang kedua, suap menyuap. Suap yang dilakukan sebagai upaya pemulusan kebutuhan atau kepentingan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Contohnya seperti pada saat penerimaan mahasiswa baru, seseorang memberikan uang kepada pihak kampus atau sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah atau kampus yang ia harapkan. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindakan menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, pemerasan. Pemerasan ialah suatu tindakan memaksa seseorang untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang ialah suatu tindakan yang disengaja demi kepentingan sepihak. Contohnya seperti menyontek ketika ujian berlangsung. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi, pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan tujuan tertentu. Dimulai dari manakah kita harus melakukan upaya pemberantasan korupsi? Kita harus melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan cara menanamkan 9 nilai-nilai anti korupsi tersebut. Kesembilan nilai anti korupsi tersebut yang terdiri dari kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, dan keadilan. Dengan menerapkan kesembilan nilai anti korupsi tersebut, kita sudah menjadi seseorang yang berintegritas. Sekian dari saya, salam integritas, salam anti korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.